Satu lagi kami akan bacakan yang akan dijawab oleh Ustazah Oki atas nama Miftahul. Assalamualaikum Ustazah. Izin bertanya, bagaimana menjaga agar hati tidak menjadi keras setelah disakiti, tapi justru semakin lembut dan dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ustazah Oki. Bagaimana agar hati tidak jadi keras? Banyak cara. Setelah semua cara yang sudah disampaikan oleh Ustadz Taufikur Rahmat tadi, salah satunya yang paling mudah dan paling gampang yang semua bisa lakukan adalah zikrullah. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah dengan berbagai macam cara. Apakah mengingat Allah hanya sekedar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, atau baca Quran juga zikrullah? Baca Quran zikrullah enggak Ibu-ibu sekalian? Mengingat Allah enggak? Salat mengingat Allah? Iya. Namun yang paling mudah yang bisa kita lakukan setiap saat adalah zikrullah. Basahkan lisan, saya nasihat untuk diri saya sendiri untuk zikrullah. Ibu, saya mau cerita sedikit lagi. Saya tinggal di Mesir dan biasanya Bu, orang-orang di Mesir itu mulai dari taksi, mulai dari toko-toko, orang-orang yang nyapu-nyapu, itu yang keluar dari lisannya adalah Quran. Kenapa? Hafal Quran. Kemudian kalau teman-teman ngelihat di Gaza, video-video orang-orang Gaza yang mereka kemudian dioperasi, diamputasi atau dijahit, yang keluar dari lisannya apa? Zikrullah, Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Betul? Kenapa? Karena mereka menghafalkan Al-Quran. Jadi apa yang bisa kita lakukan secara sederhana kalau kita mau dekat-dekat kepada Allah SWT, selain semua cara yang sudah disebutkan oleh Ustaz tadi, salah satu yang paling mudah adalah mengingat Allah. Coba deh dekat-dekat sama Quran, coba tanya sama diri kita sendiri. Ibu udah hafal berapa juz? Juz mangga, juz jambu, juz alpukat, apa juz apa nih? Ada 5 cara mendekatkan diri dengan Al-Quran. Pertama, baca. Warattilil Qur'ana tartila, dalam surah Muzammil ayat 4 disuruh bacanya dengan tartil. Ibu umurnya udah berapa? Bapak umurnya udah berapa? Sampai hari ini masih terbata-bata baca Quran. Kenapa? Kenapa ya Ustadz kok saya belum fasih? Karena nggak banyak baca Quran. Semakin banyak baca semakin fasih. Kedua, Quran tidak hanya dibaca tapi Quran juga dihafalkan. One day one ayat nggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Yasin, sadaqallahul azim. 1 ayat. Ya. Kalau bisa tambah lagi. Kemudian yang ketiga, tadabur. Tadi Ustadz mengatakan tadabur, dihayati, dipahami, baca terjemahannya. Kalau bisa sekalian belajar bahasa Arab dikit-dikit agar paham. Kita doa ini tentang apa sih? Kita baca dalam bacaan sholat tentang apa sih? Kita baca Quran tentang apa sih? Sehingga menggetarkan hati kita kalau kita memahami. Yang keempat, apa? Ajarin. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Ajarin tetangga kita, ke anak-anak kita, ke adik kita, ke. Yang kelima adalah amalkan. Jadi kalau mau dekat kepada Allah SWT, salah satunya yang paling mudah adalah zikrullah. Salah satu zikrullah selain menyebutkan nama-nama baik Allah adalah coba deh kita muhasabah diri. Udah sejauh apa sih interaksi kita dengan Quran? Jangan-jangan di sini nih di lisan, di pikiran nggak ada satupun ayat-ayat Quran. Kalau sholat kulhu lagi. Boleh nggak nambah? Ya, sehingga menjadi setiap hari ada PR, ada tugas. Apa itu? Menambah hafalan Quran kita insya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Terima kasih Ustazah Oki. Di segmen berikut pemirsa, tadi Ustazah Oki telah menyampaikan sedikit menyinggung tentang muhasabah. Nah nanti di segmen berikut kita akan diajak bersama-sama oleh Ustadz Pantun untuk bermuhasabah. Untuk berkontemplasi, merenungi diri kita agar hati kita tetap terjaga untuk tidak sakit atau tidak gampang sakit dan semuanya akan dikembalikan oleh Allah. Dan nanti kita juga akan mendengarkan intisari dari tema kita pada siang hari ini, yaitu bila hati tersakiti Allah yang mengobati, insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Oki Stiana Dewi. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa aku harus mendapatkan ini semua ya Allah? Ya Allah, kenapa aku harus merasakan sakit ini semua ya Allah? Apa dosaku ya Allah? Ya Allah, kenapa Engkau tidak adil padaku ya Allah? Kenapa Engkau tidak sayang padaku ya Allah? Aku sudah sholat, aku sudah mengaji ya Allah, aku sudah melakukan apapun yang Engkau perintahkan ya Allah. Kenapa harus terjadi padaku ya Allah? Kadang-kadang kita marah pada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Baqarah 216 Allah ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itulah yang terbaik untuk kamu. Boleh jadi apa yang kamu suka belum tentu baik untuk kamu. Allah mengetahui, manusia tidak mengetahui. Alhamdulillah ada orang yang Allah izinkan untuk menyakiti kita sehingga kita belajar tawadu, rendah hati lagi.
Alhamdulillah ya Allah, beliau-beliau yang pernah menyakiti adalah guru kesabaran untuk kita. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, beliau-beliau yang menyakitiku adalah guru untuk aku senantiasa sadar. Selama ini aku bukan siapa-siapa, aku lemah dan hanya bergantung kepadamu ya Allah. Jadi terima kasih, alhamdulillah, ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Mereka yang menyakiti adalah guru-guru kehidupan yang membuat Bapak dan Ibu menjadi orang-orang yang hebat seperti sekarang. Selalu kuat, insya Allah engkau tidak akan kenapa-napa. Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang berhembus, kehidupan terus berlanjut. Dan insya Allah dengan sabar, akhir kehidupan kita nanti, malaikat akan menyambut dengan kalimat salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera untuk orang-orang yang sabar. Silakan masuk surga. Nggak ada sakit lagi, nggak ada sedih lagi, nggak ada air mata lagi. Balasan untuk orang-orang yang sabar seperti kalian semua, insya Allah.